Salam sejahtera. Saya Francisco Sario Triaji, peserta Diklat CKS tahun 2021 dari SMP Johannes Bosco Yogyakarta. Diklat CKS tahun 2021 ini dilaksanakan dalam 4 tahap. Yang pertama adalah OJT 1, yang kedua IST 1, yang ketiga OJT 2, dan yang keempat adalah IST 2. Dan dalam Diklat CKS ini peserta diwajibkan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama adalah rencana proyek kepemimpinan di sekolah magang 1. Yang kedua, melakukan kajian manajerial di 2 sekolahan. Dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi di sekolah magang 2. Kegiatan RPK dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah magang 1. Dan sekolah magang 1 saya adalah SMP Johannes Bosco Yogyakarta. Dan berdasarkan evaluasi diri sekolah, didapatkan bahwa rasio buku pegangan siswa belum memenuhi rasio 1:1. Masalah yang harus diselesaikan dalam RPK adalah kurangnya buku pegangan siswa. Dan solusi yang dilakukan adalah pembuatan modul pembelajaran. Maka RPK yang dibuat adalah workshop, pembuatan modul pembelajaran, dan pengaplikasiannya pada LMS Google Sites. Tujuan RPK adalah sebagai berikut. Dan indikator RPK adalah sebagai berikut. Langkah-langkah RPK. Yang pertama, mengadakan koordinasi dengan kepala sekolah atau mentor 1. Yang kedua, sosialisasi program kepada guru-guru serta pembentukan panitia. Yang ketiga, penyusunan instrumen. Kegiatan RPK siklus 1. Berdasarkan hasil pelaksanaan siklus 1, maka dilakukan tindak lanjut dengan mengadakan workshop pada siklus kedua, karena masih ada 2 instrumen yang harus diperbaiki. Dan berikut ini adalah rangkaian kegiatan siklus 2. Buku pelajaran masih suruh buat modul, karena banyak sekali soalan, tapi tidak dari sini ya, dari unit lain itu terus duit buku, duit LKS kok datang dari modul. Nah, kita akan mencoba Hasil MONEF pada siklus 2 dapat terlihat dari diagram berikut. Semua aspek yang hendak dicapai mengalami peningkatan. Dan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa RPK melalui workshop pembuatan modul pembelajaran dan pengaplikasiannya pada LMS Google Sites berhasil meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, kompetensi para guru dalam membuat modul pembelajaran juga meningkat, dan meningkatkan prestasi siswa dan mampu mewujudkan students well-being. Berikutnya adalah pelaksanaan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2, yaitu di SMP Pangodiluhur 1 Yogyakarta. Pada tahap PK ini, CKS belajar pada mentor 2 untuk meningkatkan kompetensi yang rendah berdasarkan hasil AKPK. Hasil dari kegiatan PK adalah yang pertama, meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah. Yang kedua,
diperoleh pengetahuan baru dari mentor 2 mengenai kompetensi kepala sekolah. Demikian tadi pemaparan kegiatan rencana tindak lanjut pada OJT 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yovita Kaltikusari, mengampu mata pelajaran PJOK. Dari hasil workshop pembuatan modul pembelajaran menggunakan Google Site, di situ saya mendapatkan suatu pengalaman dan suatu hal yang baru mengenai bagaimana membuat modul pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Halo, saya Ziadul Fafalbi Budiman dari kelas 9 HSI. Di sini saya akan sedikit memberikan karakteristik tentang modul dari SMP Jos Bosco. Yang pertama, modul yang diberikan ini sangat menarik karena diberikan penjelasan yang simpel dan mudah dipahami. Dan yang kedua, itu mudah diakses dan tidak rumit. Dan yang ketiga, ini bisa dibaca ulang atau untuk belajar mandiri di rumah. Dan yang keempat, itu bisa menambah semangat siswa untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Mungkin itu sedikit karakteristik yang bisa saya berikan. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Ken dari kelas 9 Honesty. Kali ini saya akan memberitahu berbagai karakteristik mengenai modul SMP Jones Bosco. Yang pertama, modulnya itu lebih mudah untuk dipahami. Sebagian modul itu menarik untuk dipelajari sehingga saya jadi semangat belajar. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena kedua hal itu, karakteristik yang menonjol itu, saya jadi sering mengumpulkan tugas tepat waktu sehingga guru-guru pada senang.